Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pada hari ini, 1 Februari 2021, BPS Provinsi Maluku akan menyampaikan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator. Yang pertama, indeks harga konsumen atau inflasi. Yang kedua, nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, ekspor impor. Dan yang keempat, tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai dengan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Inflasi Kota Ambon dan Kota Tua kondisi Januari 2021. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,02% dengan IHK 105,54. Untuk Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,03% dengan IHK 106,63. Karena ini baru memasuki bulan Januari sehingga inflasi tahun kalender sama dengan kondisi bulan Januari 2021. Inflasi tahun kalender Kota Ambon 0,02% dan Kota Tual minus 0,03%. Selanjutnya untuk IHK dan tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun kondisi Januari 2021. Untuk Kota Ambon dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 menurut kelompok pengeluaran. Kondisi Januari 2021, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,02 yang dipicu oleh adanya inflasi di 6 kelompok pengeluaran, kemudian terjadi deflasi di 3 kelompok pengeluaran, serta terjadi stagnan di 2 kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, terjadi inflasi tertinggi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,19, sedangkan untuk deflasi terjadi deflasi tertinggi di kelompok pengeluaran transportasi sebesar 3,03. Berikut saya sampaikan andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi Januari 2021. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil sebesar 0,3698% yang dipicu adanya peningkatan harga cabai rawit, cabai merah, dan ikan cakalang. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,0241%, dipicu adanya kenaikan harga untuk komoditas kemeja pendek katun pria, kemudian sepatu wanita, baju musim wanita. Berikut untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil kelompok sebesar minus 0,0140% yang dipicu oleh adanya penurunan tarif air minum pikulan. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0132 dipicu adanya peningkatan harga komoditas pembasmi nyamuk bakar, kemudian meja kursi tamu, dan komoditas penyegar ruangan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan cenderung stabil. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,3996% yang dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara.
Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0007%, dipicu oleh adanya peningkatan harga komoditas printer. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0044%, dipicu adanya kenaikan harga komoditas buku pelajaran akademi atau universitas dan peningkatan harga buku pelajaran SD. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar minus 0,0022%, dipicu adanya penurunan tarif bimbingan belajar. Sedangkan untuk penyediaan makanan dan minuman restoran, harganya cenderung stabil. Berikut saya sampaikan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,0309%, yang dipicu adanya peningkatan harga hand body lotion, kemudian harga emas perhiasan, dan harga sabun mandi. Saya sampaikan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon selama kondisi Januari 2021. Ada 10 komoditas pemicu inflasi, diantaranya adalah cabai rawit, cabai merah, ikan cakalang atau ikan sisik, kemudian kangkung, pemeliharaan atau servis, telur ayam ras, buncis, bayam, besi beton, dan pelumas atau oli mesin. Sedangkan ada 10 komoditas penghambat inflasi, antara lain tarif angkutan udara, kemudian ikan layang atau ikan momar, tarif air minum pikulan, bawang merah, ikan tuna, lemon, tahu mentah, apel, parfum, dan gula pasir. Tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun kondisi Januari 2021 untuk Kota Tual dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 menurut kelompok pengeluaran. Deflasi sebesar minus 0,03 di Kota Tual dipicu adanya inflasi di 5 kelompok pengeluaran, kemudian terjadi 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, serta 3 kelompok pengeluaran yang stagnan tingkat harganya. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, tertinggi tercatat di kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,09, sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, tertinggi tercatat di kelompok pengeluaran transportasi sebesar minus 2,62. Berikut saya sampaikan untuk andil inflasi atau deflasi Kota Tual dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran kondisi Januari 2021. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,1721%, dipicu adanya kenaikan harga untuk komoditas ikan tongkol, ikan teri, dan kangkung. Untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, tingkat harganya cenderung stabil. Berikut untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,0073, yang dipicu adanya penurunan harga semen, kemudian harga seng. Berikut saya sampaikan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0419%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk komoditas spring bed, mesin cuci, dan alat-alat listrik. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan, tingkat harganya cenderung stabil.
Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,3101%, yang dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0586%, yang dipicu adanya kenaikan harga tarif telepon seluler. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0109, yang dipicu adanya kenaikan harga buku tulis bergaris. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan, tingkat harganya cenderung stabil. Berikut untuk penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,0053%, yang dipicu adanya kenaikan harga komunitas martabak. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar minus 0,0042%, yang dipicu adanya penurunan harga komunitas pasta gigi, kemudian pembalut wanita, dan parfum. Berikut untuk 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Tual selama Januari 2021. Ada 10 komunitas penghambat deflasi, antara lain ikan tongkol atau ikan komu, kemudian ikan teri, kangkung, atau tauge atau kecambah, telepon seluler, cabai rawit, telur ayam ras, rokok kretek filter, spring bed, serta bayam. Sedangkan untuk pemicu deflasi, terdapat 10 komunitas yang dapat memicu deflasi. Yang pertama, angkutan udara, kemudian ikan kakap putih, ikan layang atau ikan momar, beras, bawang merah, gula pasir, daun singkong, ikan selar atau ikan kawalinya, jeruk nipis atau limau, serta kacang panjang. Selanjutnya untuk rilis berita resmi statistik untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku, kondisi Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 11 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,42%, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar minus 1,79%. Sedangkan untuk NTP Maluku naik 0,90%. Secara nasional, NTP meningkat 0,01%, yaitu dari 103,25 menjadi 103,26. Sedangkan untuk Maluku, NTP mengalami peningkatan 0,90%, yaitu dari 97,68 menjadi 98,56. Perkembangan NTP Provinsi Maluku kondisi Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. NTP Januari 2021 sebesar 98,56 atau naik 0,90 secara mantuman. Sedangkan apabila kita lihat menurut subsektor, terdapat 4 subsektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, meningkat 1,75%, kemudian tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,21%, kemudian peternakan meningkat 1,08%, dan perikanan meningkat 0,77%. Sedangkan untuk tanaman pangan mengalami penurunan sebesar minus 0,21 dari 98,11 menjadi 97,90.
Perkembangan nilai tukar usaha pertanian NTUP Provinsi Maluku kondisi Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. NTUP Januari 2021 sebesar 102,75 atau naik 0,94% secara mantuman. Apabila kita lihat menurut subsektor, maka terdapat 4 subsektor yang mengalami peningkatan NTUP, yaitu hortikultura, meningkat 1,79%, kemudian tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,36%, kemudian peternakan mengalami peningkatan 1,08%, dan subsektor perikanan mengalami peningkatan 0,79%. Sedangkan untuk subsektor tanaman pangan mengalami penurunan minus 0,34% dari 102,33 menjadi 101,98. Perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran kondisi Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. Indeks konsumsi rumah tangga Maluku mengalami peningkatan 0,10% dari 107,25 kondisi Desember 2020 menjadi 107,35 kondisi Januari 2021. Apabila kita melihat perubahan selama Desember 2020 hingga 2021, maka terlihat adanya kelompok pengeluaran yang cukup signifikan, yaitu yang pertama pakaian dan alas kaki 0,23, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya 0,78, dan kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,16. Sedangkan ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 dan kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,28. Andil 10 komunitas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku kondisi Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku yang meningkat 0,10% disumbang oleh 10 komunitas yang memiliki andil terbesar, yaitu cabai rawit, ikan layang, ikan kembung, ikan cakalang, cabai merah, rokok kretek filter, minyak tanah, bayam, kacang panjang, dan ikan teri. Sedangkan untuk 10 komunitas yang menghambat terjadinya peningkatan IKRT Maluku antara lain komunitas bawang merah, ikan tongkol, kangkung, ikan baronang, minyak goreng, ketela pohon, gula pasir, ikan kakap, ketimun, dan telur ayam ras. Perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM Provinsi Maluku kondisi Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPP-BM yang meningkat 0,06% dari 102,39 menjadi 102,45. Dari beberapa kelompok pengeluaran produksi, terlihat adanya 3 pengeluaran produksi yang tercatat meningkat, yaitu pupuk dan obat-obatan meningkat 0,21, kemudian sewa pajak dan pengeluaran lainnya meningkat 0,01, kemudian transportasi dan komunikasi meningkat 0,02, sedangkan untuk kelompok pengeluaran produksi bibit mengalami penurunan sebesar 0,08%, dan di 2
kelompok pengeluaran yang lain yaitu barang modal dan upah buruh mengalami kondisi stagnan. Selanjutnya akan saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi Desember 2020. Perkembangan ekspor Maluku secara man-to-man. Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku naik 242,25% dari 4,56 juta US dollar menjadi 15,61 juta US dollar. Ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Desember 2020 berupa migas dan non-migas. Berikutnya untuk ekspor komunitas asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 251,74%, yaitu dari 0,63 juta US dollar menjadi 2,21 juta US dollar. Ekspor komoditas asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku seluruhnya berupa komoditas non-migas. Perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 94,58%, yaitu dari 36,17 juta US dollar menjadi 70,37 juta US dollar. Sedangkan apabila kita melihat menurut non-migas dan migasnya, untuk non-migas meningkat 207,67%, yaitu dari 14,78 juta US dollar menjadi 45,48 juta US dollar. Sedangkan untuk migas terjadi peningkatan 16,41% dari 21,39 juta US dollar menjadi 24,89 juta US dollar. Kemudian untuk ekspor komoditas asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku terjadi penurunan sebesar 5,08% dari 18,50 juta US dollar menjadi 17,56 juta US dollar. Perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2018 hingga Desember 2020 dalam satuan juta US dollar. Secara man-to-man, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 242,25% dari 4,56 juta US dollar menjadi 15,61 juta US dollar. Peningkatan ekspor dari Pelabuhan Maluku disebabkan oleh ekspor migas, minyak petroleum mentah, dan non-migas berupa ikan, udang, dan minyak nabati atau VCO. Perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2018 hingga Desember 2020 dengan satuan juta US dollar. Secara kumulatif to kumulatif, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 94,58% dari 36,17 juta US dollar menjadi 70,37 juta US dollar. Sedangkan apabila dilihat komoditasnya, untuk non-migas meningkat 207,67% dengan nilai 45,48 juta dengan komoditas ikan dan udang serta minyak nabati dalam bentuk VCO. Sedangkan untuk migas meningkat 16,41% dengan nilai 24,89 juta US dollar dalam bentuk komoditas minyak mentah. Pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari hingga Desember 2020. Menurut negara tujuan, ekspor dari Pelabuhan Maluku tertinggi dicapai oleh negara Tiongkok dengan pangsa 47,14% dengan nilai 33,17 juta US dollar. Yang kedua,
negara Korea Selatan dengan pangsa 35,38% dengan nilai 24,89 juta US dollar. Yang berikutnya untuk Amerika Serikat dengan pangsa 5,84% dengan nilai 4,11 juta US dollar, sedangkan untuk negara lainnya dengan pangsa 11,65% dengan nilai 7,10 juta US dollar. Sedangkan untuk menurut kawasan tujuan, Asia lainnya dengan pangsa 89,94% dengan nilai 63,29 juta US dollar. Kemudian Amerika dengan pangsa 5,84% dengan nilai 4,11 juta US dollar dan kawasan ASEAN dengan pangsa 4,22% dengan nilai 2,97 juta US dollar. Nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi Januari sampai dengan Desember 2020. Yang pertama, Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan pangsa 57,72% dengan nilai 40,62 juta US dollar. Yang kedua, Pelabuhan Bula dengan pangsa 35,38% dengan nilai 24,89 juta US dollar. Berikutnya untuk Bandara Patimura Ambon dengan pangsa 6,41% dengan nilai 4,51 juta US dollar. Dan yang berikutnya adalah Pelabuhan Dobo, Kepulauan Aru dengan pangsa 0,32% dengan nilai 0,22 juta US dollar. Dan yang terakhir Pelabuhan Tual dengan pangsa 0,17% dengan nilai 0,12 juta US dollar. Pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi Januari hingga Desember 2020. Pelabuhan di Jawa Timur menempati pangsa tertinggi yaitu 49,22% dengan nilai 8,64 juta US dollar. Berikutnya, pelabuhan di Banten menempati pangsa 36,78% dengan nilai 6,46 juta US dollar. Berikut pelabuhan di DKI Jakarta memiliki pangsa 11,68% dengan nilai 2,05 juta US dollar. Berikutnya pelabuhan di Bali memiliki pangsa 1,64% dengan nilai 0,29 juta US dollar dan pelabuhan di Sulawesi Selatan dengan pangsa 0,68% dengan nilai 0,12 juta US dollar. Sedangkan menurut jenis ekspor komoditi asal Maluku, yang pertama perhiasan atau mutiara dengan pangsa 34% dengan nilai 5,97 juta US dollar. Kemudian komoditas lainnya dengan pangsa 33,39% dengan nilai 5,87 juta US dollar. Berikutnya komoditas kayu dan produknya dengan pangsa 20,00% dengan nilai 3,51 juta US dollar. Dan yang terakhir untuk komoditas ikan dan udang dengan pangsa 12,61% dengan nilai 2,21 juta US dollar. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan impor. Nilai impor Desember 2020 mencapai nilai 10,22 juta US dollar. Secara month-to-month meningkat 202,21% dari 10,22 juta US dollar menjadi 30,88 juta US dollar. Sedangkan apabila kita lihat menurut komunitas migas dan non-migas, maka terlihat selama kurun waktu Januari-Desember 2020, impor migas menurun 45,17% dari 185,11 juta US dollar menjadi 101,50 juta US dollar.
Sedangkan untuk komoditas non-migas, selama kurun waktu Januari-Desember 2020, tidak ada impor untuk Provinsi Maluku. Perkembangan impor Maluku kondisi Januari 2018 hingga Desember 2020 dalam satuan juta US dollar. Impor Maluku di bulan Desember 2020 sebesar 30,88 juta US dollar, merupakan impor tertinggi sepanjang tahun 2020. Apabila kita bandingkan dengan kondisi Desember di 2 tahun sebelumnya, maka kondisi Desember 2020 juga menunjukkan impor tertinggi, yaitu dibandingkan 2018 sebesar 28,13 juta US dollar, kemudian 2019 sebesar 22,36 juta US dollar. Sepanjang tahun 2020, yaitu Januari hingga Desember, impor Maluku dalam bentuk bahan bakar minyak sebesar 101,50 juta US dollar. Pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari sampai dengan Desember 2020. Pangsa impor Maluku Januari sampai dengan Desember 2020 sebagian besar berasal dari Singapura dengan pangsa 66,48% dengan nilai 67,48 juta US dollar. Yang kedua berasal dari negara Malaysia dengan pangsa 33,52% dengan nilai 34,02 juta US dollar. Sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari sampai dengan Desember 2020, yang pertama adalah Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan pangsa 97,84%, dan yang kedua Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah dengan pangsa 2,16%. Neraca nilai perdagangan Maluku kondisi Desember 2020 dalam satuan juta US dollar. Neraca nilai perdagangan Maluku selama Desember 2020 mengalami defisit sebesar 15,27 juta US dollar yang diakibatkan oleh defisitnya migas sebesar 18,93 juta US dollar dan neraca nilai perdagangan Maluku kondisi Desember 2020 dengan satuan juta US dollar. Selama Desember 2020, nilai perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 15,27 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar minus 18,93 juta US dollar dan adanya surplus di non-migas 3,66 juta US dollar. Neraca nilai perdagangan Maluku kondisi Desember 2020 dengan satuan juta US dollar. Neraca nilai perdagangan Maluku selama Desember 2020 mengalami defisit sebesar 15,27 juta yang diakibatkan oleh adanya defisit di nilai perdagangan migas sebesar 18,93 juta US dollar dan surplus di non-migas 3,66 juta US dollar. Neraca volume perdagangan Maluku kondisi Desember 2020 dalam satuan ribuan ton. Neraca volume perdagangan Maluku selama Desember 2020 mengalami defisit 26,46 ribu ton yang diakibatkan oleh adanya defisit di migas sebesar 27,06 ribu ton dan surplus di non-migas sebesar 0,60 ribu ton. Neraca perdagangan Maluku selama Januari hingga Desember 2020 dalam satuan juta US dollar. Selama Januari-Desember 2020, neraca perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 31,13 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit di migas sebesar 76,61 juta US dollar dan adanya
surplus di non-migas 45,48 juta US dollar. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku, kondisi Desember 2020. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel kondisi Desember 2020. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama Desember 2020 turun 1,89 poin dari 45,18% menjadi 43,29%. Tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya selama Desember 2020 turun 0,22 poin dari 12,39% menjadi 12,17%. Tingkat penghunian kamar gabungan selama Desember 2020 turun 1,43 poin dari 24,70% menjadi 23,27%. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas, kondisi Desember 2020. Untuk hotel bintang 1, tingkat penghunian kamar sebesar 11,61%, secara mantuman menurun 1,68 poin, sedangkan secara year on year menurun sebesar 16,50 poin. Untuk hotel bintang 2, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 28,61%, secara mantuman meningkat 3,49 poin, sedangkan secara year on year turun 15,24 poin. Untuk hotel bintang 3, tingkat penghunian kamar sebesar 29,81%, secara mantuman turun 10,31 poin, dan secara year on year turun 11,65 poin. Untuk hotel bintang 4, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 80,12%, secara mantuman turun 6,34 poin, sedangkan secara year on year meningkat 29,99 poin. Selama bulan Desember 2020, tidak ada tamu asing pada hotel bintang maupun akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Perkembangan jumlah tamu domestik hotel bintang selama Desember secara mantuman turun 2,99% dari 6.420 orang menjadi 6.228 orang. Sedangkan untuk tamu domestik akomodasi lainnya selama Desember secara mantuman naik 5,13% dari 7.697 orang menjadi 8.092 orang. Persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang, kondisi Desember 2020. Hotel bintang 4 memiliki pangsa sebesar 53,58%, kemudian hotel bintang 3 26,83%, hotel bintang 2 17,02%, dan bintang 1 2,57%. Perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang. Selama Desember 2020, tidak ada tamu asing yang menginap di hotel bintang di Provinsi Maluku. Sedangkan untuk
rata-rata lama tamu domestik di hotel bintang pada Desember 2020 secara mantuman turun 0,17 poin dari 3,06 menjadi 2,89 hari. Perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, hotel bintang, dan akomodasi lainnya. Rata-rata lama menginap tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya pada Desember 2020 secara mantuman turun 6,20 poin dari 6,20 hari menjadi 0. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya, kondisi Desember secara mantuman turun 0,15 poin dari 2,17 hari menjadi 2,02 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, kami sudah menyampaikan 4 macam rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.